Halo listener, jumpa lagi di channel Desain. Nah, di video kali ini aku akan coba share ya tips cara memilih kontes yang tepat agar kita bisa cepat mendapatkan kemenangan di dalam kontes desain. Nah, caranya bagaimana? Kita akan simak video ini dan saya akan kupas bagaimana tips dan triknya untuk membawa teman-teman yang masih ingin berjuang di dalam kontes dan ingin mendapatkan penghasilan dari kontes, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja simak tutorialnya berikut ini. Oke teman-teman semua, di sini saya akan coba membahas bagaimana tips memilih kontes ya agar kita bisa cepat mendapatkan kemenangan di 99 desain ya. Nah perlu kita tahu ya, untuk memilih kontes ini tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Kita harus tahu bagaimana tips dan triknya agar kita itu bisa berpeluang mendapatkan kemenangan ya, agar ketika kita mendesain itu tidak sia-sia teman-teman ya, tapi bisa menghasilkan dan bisa dapat penghasilan dari kontesnya. Nah, di sini ada beberapa stepnya yang akan saya jabarkan. Kita langsung simak saja teman-teman ya ke slide berikutnya teman-teman. Oke, tips yang pertama ini adalah memilih kontes yang sesuai dengan bakat dan minat teman-teman ya. Artinya apa? Ketika kita mengikuti sebuah kontes, baik itu di Nadine Design ataupun di berbagai macam situs kontes lainnya, kita harus menentukan kontes mana yang sesuai dengan kemampuan atau passion kita ya, atau bakat kita teman-teman. Oke. Jadi jangan sampai kita mengikuti kontes itu bukan menurut kemampuan atau kehendak hati kita. Misalkan kita jagonya bikin logo ya, kita harus mengikuti kontes yang berhubungan dengan logo teman-teman ya. Kalau misalkan kita jagonya di bidang ilustrasi ya, kita bisa mengikuti kontes ilustrasi. Kalau misalnya kita jagonya di bidang website ataupun seni merancang visual di mobile ya kita bisa mengikuti kontes tentang UI UX ya, ataupun kontes desain mobile ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita harus menyesuaikan kemampuan kita dengan kontes yang akan kita ikuti. Jangan sampai kita salah memilih kontes ya, yang akhirnya kita akan cuma membuang waktu dan kita tidak akan mendapatkan kemenangan yang kita inginkan teman-teman. Apalagi ya teman-teman yang masih pemula ataupun masih levelnya itu entry level ya, ini akan sulit sekali mendapatkan kemenangan ya kalau teman-teman mengikuti kontesnya itu asal-asalan teman-teman ya, atau tidak melihat bakat yang teman-teman miliki. Mengikuti kontes yang sesuai dengan bakat dan minat teman-teman. Jangan sampai salah memilih kontes yang akhirnya ujung-ujungnya teman-teman akan kalah dan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari kontes teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di slide yang berikutnya ya. Nah, sebenarnya untuk memenangkan sebuah kontes, kita juga perlu men-setting ataupun menyesuaikan kontes-kontes mana saja yang sesuai dan cocok dengan kemampuan kita. Salah satunya yaitu dengan cara melihat hasil gambar berikut ini teman-teman ya. Kita bisa melihat ya, di sini ada berbagai macam kontes ya. Di atasnya ada tulisan browse. Nah, kita bisa melihat di sini ada berbagai macam jenis kontesnya, yaitu logo and identity, kemudian di bawahnya lagi ada subkategori, dan yang di sebelah kanan ada berbagai macam kategori ya. Ada kontes website, ada kontes desain logo, kemudian ada kontes ilustrasi ya. Teman-teman bisa men-setting di bagian kategori ini atau subkategori ya. Dan jenis industrinya juga kita bisa sesuaikan ya. Misalkan ada industri keuangan, kemudian ada industri bisnis, kemudian ada olahraga, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan yang teman-teman bisa. Nah, tahap yang kedua yaitu sesuaikan settingan teman-teman ya. Artinya di dalam kontes Nadine Design ya, ini kita bisa men-setting kontes-kontes mana yang akan kita ikuti. Nah, di Nadine Design itu ada berbagai macam desain kontes ya yang bisa kita ikuti, dan jumlahnya itu ribuan teman-teman. Nah, untuk memaksimalkan kontes yang akan kita ikuti dan memperbesar peluang kemenangan, kita perlu men-setting kontes yang, nah di sini ada berbagai macam tipe kontes. Ada kontes yang terbuka dan kontes yang tertutup. Nah, jika teman-teman ini sukanya desain yang murni atau original, teman-teman bisa memilih kontes yang tipenya blind ya. Ini kontesnya yaitu kita tidak bisa melihat tampilan desain dari kontes yang lain teman-teman. Jadi kita cuma bisa melihat
desain kita sendiri ya, tapi desain orang lain kita tidak bisa melihat. Nah, kekurangannya itu apa ya? Kekurangannya itu kita tidak bisa mencari inspirasi dari desainer lain. Itu kekurangan dari kontes blind, teman-teman ya. Nah, kelebihan dari kontes blind ini adalah kita bisa mendesain sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir jika desain kita dicontek ataupun ditiru oleh desainer lain. Nah, jika teman-teman ini tipenya yang ingin mencari inspirasi ya, teman-teman bisa memilih kontes yang non blind ataupun kontes yang open ya. Nah, ini kalau open ini kontesnya antar desainer dan desainer lain itu bisa saling melihat. Jadi kita bisa mendapatkan inspirasi dan desainer yang sudah upload, teman-teman ya. Nah, kekurangannya apa? Kalau di kontes non blind ataupun kontes open itu desain kita itu mudah sekali untuk dicontek ya, ataupun ditiru, bahkan di report, teman-teman ya. Ini kelemahannya dari kontes non blind atau kontes open ya. Nah, desain kita itu mudah ditiru, kemudian desain kita itu mudah untuk dijiplak ya. Nah, ini sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Apakah mau ikut kontes yang blind atau kontes yang non blind? Jangan sampai teman-teman salah settingan ya. Kemudian kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tips yang berikutnya yaitu pastikan memilih guaranteed ataupun non guaranteed kontes ya. Guaranteed itu apa? Nah, saya akan jelaskan yang pertama. Yang pertama itu adalah kontes yang bergaransi atau guaranteed kontes, yaitu kontes yang menggaransikan hadiahnya kepada semua desainer yang ikut kontes ya, teman-teman. Dan kontes guaranteed ini kontesnya lebih aman, teman-teman ya. Dan hanya saja untuk kontes yang guaranteed pesaingnya ini lebih banyak dan lebih besar. Karena apa? Karena di kontes guaranteed ini hadiah kontesnya itu cenderung lebih besar-besar, teman-teman, daripada kontes yang non guaranteed. Nah, jika teman-teman mengincar hadiah yang lebih besar ya, ataupun ingin profit yang besar dari kontes, teman-teman bisa memilih kontes yang bergaransi. Nah, ada satu pilihan kontes lagi yaitu kontes yang non bergaransi. Nah, jika teman-teman ini mengincar kontes yang hadiahnya kecil atau tidak terlalu banyak ya, teman-teman bisa memilih kontes yang non guaranteed atau kontes yang tidak menggaransikan hadiahnya kepada desainer ya. Kelebihannya apa ya? Tentunya di kontes yang non guaranteed atau kontes yang tidak bergaransi atau kontes yang tidak bergaransi ini ya, pesaingnya sedikit dan desainer yang submit itu sepi, teman-teman ya, atau tidak terlalu banyak. Nah, kelemahannya yaitu ketika kita masuk final ataupun menang, nah ketika kita ikut final ya, kita tidak bisa mendapatkan hadiah dari kontes holder ya. Tapi kalau kita mengikuti kontes yang bergaransi ya, kita bisa mendapatkan hadiah dari kontes holder meskipun kita tidak menang, teman-teman. Misalkan kita ikut kontes nih, kontes logo lah misalkan, kontes logo yang bergaransi. Nah, kita misalkan masuk final. Nah, kelebihannya itu ya, kita tetap bisa mendapatkan hadiah kontes walaupun kita tidak menang. Kelemahannya yaitu itu seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau kontes yang non guaranteed itu kita tidak bisa mendapatkan hadiah apa-apa ya kalau kita kalah kontes ataupun kalau kita masuk final sekalipun ya. Tapi kalau kontes yang guaranteed, kita bisa mendapatkan hadiah ataupun bisa mendapatkan cuan ya, meskipun kita tidak juara di kontes ya. Kita masuk final pun kita tetap bisa mendapatkan hadiah, yaitu kelemahannya ya, kelebihannya ya dari guaranteed kontes. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Tahap yang keempat yang teman-teman harus perhatikan yaitu mengutamakan kontes yang bertipe fast track ya. Nah, kalau teman-teman ini ingin cepat menang di dalam kontes ataupun kalau teman-teman ini cepat menang ya atau cepat cuan dari kontes ya, teman-teman perlu mengutamakan kontes yang bertipe fast track. Nah, fast track itu apa? Fast track itu adalah kontes yang kompetisinya cepat atau tidak terlalu lama, teman-teman ya. Artinya kompetisinya itu berlangsung 1-2 hari atau bahkan cuma 1 hari, teman-teman. Dan bahkan ya, kalau saya pernah lihat ya, kontes fast track itu kontesnya cuma berlangsung sekitar 5 jam ataupun 10 jam, teman-teman ya. Tergantung dari kebijakan dari kontes holder. Nah, teman-teman bisa mengikuti kontes ini ya, karena kontes ini sangat berpeluang sekali untuk teman-teman menangkan ya. Karena apa ya? Selain kontesnya cuma sedikit, kontes fast track ini kontesnya kita tidak perlu menunggu waktu lama ya. Di kontes fast track ini kita tidak perlu menjalani ini yang namanya babak finalis atau babak pemilihan final. Tetapi ketika kontes holder sudah menentukan pilihan dan desain kita sudah ada yang suka, maka kita bisa langsung dipilih pemenang, teman-teman.
Tidak perlu melalui babak penyisian ataupun babak final lagi. Nah, saya rekomendasikan ya teman-teman mengikuti kontes jenis fast track ini, karena kontes fast track ini kontes yang sangat berpeluang sekali untuk teman-teman menangkan. Hadiahnya juga lumayan besar teman-teman, ada yang $500, ada yang $600, dan bahkan ada yang $1000 teman-teman untuk kontes yang bertipe fast track. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tips yang kelima adalah ikutilah kontes di 1 hari ke bawah teman-teman ya. Artinya apa? Kontes yang berada pada sisa waktu ini adalah kontes yang sangat pas dan sangat ideal teman-teman. Alasannya kenapa kita harus mengikuti kontes yang 1 hari ke bawah? Karena kontes ini kontes yang sangat ideal dan pas sekali untuk kita yang ingin mencari dan menginginkan penghasilan dari kontes teman-teman. Karena di 1 hari ke bawah ini biasanya ya kontesnya tidak terlalu banyak, kemudian pesaingnya sedikit, dan kita akan berpeluang cepat dipilih sebagai pemenang teman-teman. Jadi jika teman-teman menginginkan kemenangan yang cepat ataupun pengen penghasilan yang cepat dari kontes, teman-teman bisa mengikuti kontes yang jumlah harinya tidak terlalu banyak, ataupun kontes yang jumlah harinya itu 1 hari ke bawah. Kontestan lain atau kompetitor lain itu tidak sempat untuk menyalin ataupun meniru desain kita teman-teman. Jadi kelebihannya itu ya dari kontes yang 1 hari ke bawah teman-teman ya. Atau teman-teman pertimbangkan yaitu ikut kontes yang 1 hari ke bawah. Dan ini adalah kontes yang sangat berpeluang sekali untuk teman-teman menangkan ya. Kita lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu tips yang ke-6, yaitu pilih kontes yang sepi pesaing ya. Ini adalah kontes yang perlu teman-teman ikuti, atau tips yang perlu teman-teman praktekkan ya, yaitu pilih kontes yang sepi pesaing ya. Ya tentu saja ya, karena kalau teman-teman memilih kontesnya itu yang ramai pesaing, maka peluang teman-teman untuk menangkan kontes itu sangat kecil atau sangat tipis. Ya bisa saja sih teman-teman memilih kontes dengan jumlah kontestan yang banyak ataupun entry yang banyak, tapi peluang menangnya itu sangat tipis teman-teman, dibandingkan teman-teman memilih kontes yang pesaingnya itu masih sedikit. Kalau misalkan mau memilih kontes yang sepi pesaing, teman-teman bisa menentukan dari jumlah. Nah jika teman-teman ingin memilih kontes yang sepi pesaing, teman-teman langsung bisa menentukan dari jumlah entry yang masuk teman-teman. Kalau misalkan jumlah entry yang masuk itu cuman ada 3 orang ataupun 5 orang ya, teman-teman langsung sikat aja kontes itu. Teman-teman langsung ikut aja kontesnya, dan teman-teman langsung buat okunnya dan submit di sana. Tapi kalau jumlah kontesnya tuh udah 50-an lebih atau 100 lebih, teman-teman jangan ikut kontes dulu. Teman-teman cari kontes dulu yang benar-benar sepi pesaing teman-teman ya. Karena apa? Karena kontes dengan sepi pesaing itu peluang menangnya itu lebih besar daripada kontes yang ramai pesaing teman-teman ya. Jadi itu tips dan trik dari saya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah tips yang ke-7 ini adalah pilih kontes dengan jaya yang aktif ya. Nah jaya yang aktif itu bagaimana ya? Yaitu jaya yang rajin sekali memberi review ataupun rating pada desain kita. Jadi jika kita ingin cepat mendapatkan kemenangan dari 99 desain ataupun kontes desain yang lain ya, kita bisa memilih kontes yang jayanya aktif atau sangat aktif sekali dalam memberi feedback ataupun tanggapan terhadap desainer ya, baik itu memberikan tanggapan komentar ataupun tanggapan berupa bintang. Nah teman-teman patut mengikuti kontes yang semacam itu, dan jangan sampai memilih kontes dengan kontes yang jayanya itu tidak aktif atau jayanya itu yang pasif. Itu jangan ya teman-teman, jangan. Kalau bisa hindari kontes yang seperti itu, karena kalau misalkan teman-teman memaksakan kontes dengan jaya yang pasif atau tidak aktif ya, itu peluang teman-teman untuk mendapatkan kemenangan itu sangat tipis atau tidak. Nah untuk bisa memilih mana kontes holder yang aktif dan mana yang tidak, kita bisa melihat melalui gambar di bawah ini. Perhatikan ya. Nah di sini biasanya ada keterangan ya, di sebelah kirinya kan ada kontes logo yang kita ikuti, kemudian di sebelah kanannya ada keterangan 100% feedback. Artinya si kontes holder ini aktif dalam memberikan komentar ataupun bintang kepada desainernya. Dan di sebelah kanannya ada keterangan dalam kurung 10. Artinya desainer itu aktif dalam, artinya kontes holder sudah memberikan feedbacknya kepada 10 desainer yang ikut kontesnya itu. Jadi teman-teman wajib mengikuti kontes-kontes yang seperti ini ya, yang jumlah persennya ini tinggi. Ataupun misalkan nggak 100 ya, paling nggak 95% itu udah
saya rekomendasikan ya teman-teman ikut kontes yang seperti itu. Jangan ikut kontes yang persennya itu di bawah 100 ataupun di bawah 50%. Itu agak kurang saya rekomendasikan karena kemenangan atau peluang menangnya itu sangat tipis dan kecil teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa tips tentang cara memilih kontes yang tepat agar kita bisa cepat menambahkan kemenangan kontes di 99 desain ya. Nah, silakan teman-teman praktekkan di rumah, dan jika teman-teman ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Dan bila teman-teman ada request tentang video apa atau tentang desain apa, silakan teman-teman cantumkan juga dan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba request ataupun saya akan coba kabulkan permintaan dari teman-teman dan buat videonya. Mungkin cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih berjuang di kontes, dan saya doakan semoga teman-teman yang sekarang masih berjuang cepat-cepat menang dan cepat-cepat bisa dapat cuan dari kontes ini teman-teman ya. Oke, kita cukup sekian, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.